Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Batara Aji Sekila Channel, kembali kita jumpa dalam bincang-bincang sejarah dan budaya. Semoga sahabat beserta keluarga tidak kurang satu apapun pada sehat walafiat. Amin. Amin. Pada kesempatan kali ini kami tetap bersama Kak Riyadi Malarangang. Semoga bincang-bincang ini kita bisa ikuti sampai akhir. Alhamdulillah sahabat, kemarin kita di part-part kemarin kita membahas tentang biografi atau profil Puata di masa kanak-kanak dan remaja. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang masa-masa di mana beliau mulai memperjuangkan sebuah arti kemerdekaan saya. Kemarin kita sudah membahas masa kecil, dan masa remaja Puata itu. Dan sedikit banyaknya Sang Mangkubumi banyak mempengaruhi mungkin secara psikis dan pemikiran, mungkin banyak mempengaruhi kehidupan Puata dari masa kecil sampai masa remajanya ini. Sebelumnya saya ucapkan dulu ya, terima kasih untuk para subscriber, para penonton, dan para penanya yang memberikan feedbacknya kepada channel ini. Dan banyak permintaan dari para subscriber kita untuk syuting di tempatnya atau pengambilan di tempatnya, sekaligus membahas tentang sejarah dan kebudayaan dari tempat subscriber itu, apa yang bisa dibahas dari tempat kami, katanya begitu. Nah, lanjut lagi Puan dengan latihan Ritata Raja Bone ke-15 ini ya. Kita sudah tahu bersama bahwa dia besar di Pengasingan dan hidup di Pengasingan bersama tawanan-tawanan bangsa Bugis dari Bone dan Sopeng pada saat itu. Kita sudah ketahui bersama bahwa Puata ini sangat mungkin dibilang sangat terpukul dengan kejadian tersebut ya. Tapi mungkin ada peristiwa yang menyebabkan bahwa dia menanamkan dalam dirinya bahwa saya harus bebas dari cengkraman ini. Saya harus keluar dari cengkraman ini. Kira-kira mungkin ada peristiwa-peristiwa penting yang sangat penting yang menyebabkan beliau berpikir demikian. Menjadi momentum ya. Ya, momentum. Senyaman apa kehidupan di tempat pengasingan, sehebat apa, seenak apa kehidupan di pembuangan, itu jauh lebih terhina ya, mungkin bahasa maaf terpinjam kata itu, dibanding walaupun fasilitas sederhana namun menyandang kata merdeka itu mungkin lebih utama, lebih terhormat. Ditambah lagi seperti tadi pertanyaan tadi, mungkin apa yang menjadi momentum sehingga Puata bangkit. Tadi dikatakan bahwa sejak kecil Puata ikut dalam pengasingan, sejak kekalahan Bone dalam istilah atau dalam perang Beta Pasempe. Setelah kehidupan itu terbalik ya, dari kehidupan seorang pangeran yang nyaman diasuh dengan berbagai fasilitas istana, begitu ikut dalam pengasingan pembuangan beserta keluarga, disitulah mungkin rasa harga diri hilang, terbuang dan menjadi tawanan atau budak. Walaupun takdir tadi seperti kita bahas kemarin, takdir mengantar beliau kepada seorang Mangkubumi yang bijaksana, cerdas dan jenius, namun kehidupan seorang tadi itu tawanan tetap merasa tidak nyaman dengan status yang disandang sebagai tawanan, pangeran yang diasingkan, atau dalam tanda petik bangsawan yang diperbudak, dikalah. Ditambah lagi menjadi pemicu, pernah di suatu ketika beliau diberi izin daripada Sang Mangkubumi untuk berkunjung ke tempat perkampungan keluarganya.
perkampungan di mana tahanan atau tawanan bangsawan Bone dan Sopeng ditempatkan. Beliau kembali berkunjung ke sana. Beliau mendapati suasana yang kurang-kurang mengenakan. Yang biasanya beliau disambut dengan canda tawa, sukacita. Pada kunjungan kali ini beliau tidak mendapati suasana itu. Yang ada suasana haru kelihatan di perkampungan itu. Beliau bertanya, Suasana berduka ya. berduka. Beliau bertanya, apa gerangan yang terjadi? Apa yang telah terjadi di tempat ini sehingga senyum pun tidak kita dapati. Beliau tidak dapati di wajah-wajah orang yang beliau sayangi, cintai. Artinya justru yang muncul ekspresi duka yang makin dalam. Beliau menaruh curiga dan berusaha mengorek keterangan informasi dari raut wajah para keluarganya. Beliau mencari satu persatu keluarganya dalam tempat itu. Satu persatu dia cari, ternyata beliau tidak menemui wajah sang kakek. Beliau bertanya, kemana gerangan kakek saya? Hanya pecahlah tangisan. Beliau makin heran. Pertanyaan bukannya dijawab dengan kata-kata atau kalimat, justru yang pertanyaannya dijawab dengan tangisan, pecah tangisan. Hanya beliau bertanya, apa gerangan yang terjadi dengan kakek saya? Hanya diberitahu bahwa kakek yang mulia, kakek pangeran, baru saja dikebumikan. Beliau heran tanpa ada pemberitahuan ke istana bahwa kakek beliau berpulang. Beliau bertanya, apa gerangan penyebab kematian kakek saya? Apakah sakit namun tidak ada pemberitahuan atau karena kecelakaan? Yang disampaikan bahwa kakekmu tadi pagi mengamuk di depan petinggi kerajaan. Akhirnya kakekmu dieksekusi dengan ini, dinampuk, ditumbuk, dilumpang. Seketika darah seorang pemuda Latang Tritata bergejolak. Inilah akibat bangsa yang terjajah. Inilah konsekuensi, inilah perlakuan yang kami terima sebagai bangsa terjajah. Sebentar Pak. Kenapa kakek Latang Tritata ini ya dieksekusi dengan cara demikian? Kenapa tidak biasanya kan dipenggal mungkin kepalanya dengan benda tajam? Justru dilakukan eksekusi ini dengan benda tumpul, saya bilang. Mungkin penyebabnya dulu ya, kenapa? Iya, kenapa? Di masa itu ini kan semua tawanan peran dari Bone dan Sopeng dijadikan tawanan ada sekitar ribuan ya, 11.000 kalau tidak salah, karena hampir ada kurun waktu Jenang Tobala yang sebagai regent di Bone dibebankan, diperintahkan untuk mengumpulkan pekerja buat proyek penggalian parit dan pembangunan benteng waktu itu. Hukum yang berlaku di masa itu bila mana ada tawanan perang tadi ini, pekerja yang dijadikan pekerja melarikan diri dan tidak berhasil dibawa kembali atau ditemukan, konsekuensinya mandor atau arung yang menjadi penanggung jawab pekerja ini Harus dieksekusi. yang bertanggung jawab. Nah waktu itu kakek sang pangeran ini, Harumpanaka, merupakan penanggung jawab bagi tahanan-tahanan tadi, pekerja ini. Nah waktu itu pekerja melarikan diri tidak berhasil ditemukan atau dicari dikembalikan. Sebagai konsekuensi, sebagai penanggung jawab dari pekerja ini, kakek sang pangeran atau Arutanatangachua
Itulah menjadi menerima hukuman itu. Pertanyaan tadi, kenapa kok seperti itu, maaf ya, mungkin tragis ya, sesuatu yang sadis. Di lain riwayat dikatakan bahwa Arut Tana Tengaco ini sewaktu ingin dieksekusi, beliau dikatakan tidak mempan dengan berbagai senjata tajam. Mungkin sudah dicoba untuk dipenggal atau percobaan pembunuhan yang lain, namun tidak berhasil. Akhirnya beliau diseret ke sebuah lumpang dan ditumbuk. Sadis. Nah, itulah yang membuat darah sang pemuda Latan Ritata bergejolak, dan ini harus dihentikan, harus berakhir. Nah, sejak itu beliau kembali, yang ada di dada beliau tekad beliau bahwa Bugis harus merdeka, kita harus merdeka. Kemuliaan tidak akan kita peroleh kecuali dengan satu kata, merdeka. Di kunjungan berikutnya, singkat cerita, di kunjungan berikutnya Wata mengalami kejadian yang serupa. Saat beliau hadir di perkampungan itu atau di tempat para tahanan dikomunitaskan situ, beliau menemui kejadian yang hampir sama. Tiada senyum, yang ada wajah-wajah duka. Beliau mengingat kejadian tadi. Ada apa lagi? Jangan sampai terjadi lagi sesuatu yang menimpa kakek saya. Beliau tidak banyak tanya, beliau mencari wajah-wajah keluarga beliau. Hanya beliau tidak menemukan wajah sang ayah. Hanya dengan pertanyaan yang mendesak, beliau tanyakan, di mana ayah saya? Apa yang terjadi? Di mana ayah saya? Akhirnya dijawab bahwa ayahmu gugur di depan sang raja tadi. Kenapa? Kasusnya apa? Disampaikan bahwa kasusnya hampir sama dengan yang kemarin saat kakek bertanggung jawab. Namun bedanya, tahanan yang lari berhasil ditemukan, berhasil dibawa kembali, namun disiksa di depan ayahmu. Seorang raja tidak tega melihat rakyatnya disiksa sedemikian. Akhirnya muncul darah pemimpin, darah tanggung jawabnya, membela sang rakyat tadi, mengamuk di depan raja, dan hukum yang berlaku, mengamuk di depan raja adalah makar. Akhirnya beliau juga dieksekusi. Pecahlah tangisan yang luar biasa. Tekad sudah bulat bahwa tiada kata selain merdeka. Tiada kata selain harus melepaskan diri dari perbudakan ini. Beliau kembali dengan rancangan-rancangan dan dimulailah konsolidasi itu. Sebagai seorang tawanan, mungkin perasaan itu selalu bergejolak ya. Namun ditambah dengan dua peristiwa ini yang mungkin begitu memilukan, kematian kakeknya dan kematian ayahnya mungkin ya, yang mungkin menambah kemarahan tragis, ya, yang diperlakukan secara tragis dan dieksekusi secara tragis tanpa pemberitahuan, tanpa informasi kepada Latan Ritata ya. Mungkin ini siapapun juga akan merasa marah dengan kejadian tersebut dan perlakuan tersebut. Nah, mungkin setelah kembali ke istana, Latan Ritata ini sudah, saya harus merdeka begitu. Apapun caranya saya harus merdeka. Karena sebagai tawanannya, mungkin saya akan diperlakukan seperti ini terus menerus. Mungkin hari ini kakek saya
bapak saya, dan mungkin akan kemudian ibunya atau siapapun juga yang menjadi anggota keluarganya dan bangsanya pada saat itu. Nah, setelah kembali ke istana, setelah kembali dari pengasingan dan menuju istana, mungkin sudah ada susunan strategi-strategi yang ingin dia lakukan dalam memerdekakan dirinya dan bangsanya pada saat itu. Kira-kira strategi-strategi apa yang dilakukan pada saat itu? Itulah siri harus ditegakkan. Ya. Sejak peristiwa itu terakumulasilah sakit hati, dendam mungkin, namanya darah muda. Jadi satu kata bahwa ini siri harus tegak. Ilmu yang didapatkan dari sekian lama mengabdi kepada Mangkubumi, mulai beliau terapkan. Strategi politik, strategi perang yang mungkin beliau telah dapati secara tidak langsung, mungkin saatnya ilmu-ilmu itu beliau praktekkan di lapangan mungkin. Dimulai konsolidasi-konsolidasi, di mana dikatakan waktu itu Jenderal Tobala yang merupakan Regent di Bone yang diangkat oleh kerajaan penakluk mulai jenuh dengan tugas-tugas berat yang sering dibebankan kepada beliau. Dari berbagai kontak, beliau sepaham bahwa tiada kata selain daripada kita harus merdeka. Jadi beliau mulai menyusun rencana konsolidasi dengan berbagai pangeran-pangeran yang mendukung kemerdekaan ini atau pembebasan ini. Dimulai konsolidasi melalui Jenderal Tobala beserta bangsawan-bangsawan lain yang mendukung pergerakan pembebasan ini. Dikatakan kurang lebih 11.000 tahanan pekerja orang Bone yang didatangkan dari Bone untuk dipekerjakan. Disampaikanlah rencana pembebasan ini, pemberontakan ini. Hanya melalui konsolidasi yang alot, rencana yang matang, ditetapkanlah hari di mana saatnya siri ini ditegakkan. Di mana hari itu perjuangan pembebasan mulai digaungkan, dimulai. Mulai saat itu patokong sarung pesin Bone mulai ditegakkan. Akhirnya ditentukanlah pada hari di mana pada hari itu diadakan panen raya di kerajaan itu. Di mana pada saat panen raya seperti kita ketahui bahwa panen itu, pesta itu yang ada euforia. Di mana kebiasaan di masa lalu sebagian besar masyarakat di masa lalu di saat pesta, miras ini menjadi wajib ya. Tambah kebiasaan turun temurun, ada istiadat yang biasanya balok atau tok manis itu menjadi hal yang pelengkap pesta. Nah di saat itulah starting itu, awal pembebasan itu dimulai. Nah di saat para peserta pesta ini yang terdiri dari pejabat-pejabat istana ditambah tamu-tamu yang dari luar, mungkin bangsawan-bangsawan dari luar kerajaan atau teman kerabat daripada kerajaan ini semuanya hadir yang larut dalam pesta ini. Nah di saat itu tak terlena para ini tadi beliau beserta pangeran-pangeran yang lain saat itulah melakukan pelarian. Nah, di hari itu dimulailah tonggak itu tadi, pembebasan. Semua tahanan yang merasa ingin merdeka, ingin bebas, ikut dalam rombongan pelarian itu. Jadi para tahanan yang dibawa pimpinan tadi, sang pangeran Lataditata membawa rombongan melarikan diri masuk ke tujuan wilayah Bone. Halo sahabat Batara Raja Sakira Channel, terus dukung kami dengan cara
like, share, subscribe, and comment, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ya. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih.